Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel SY Farm, channelnya para peternak. Kali ini kita akan membahas beberapa jenis pakan ternak yang bersumber dari leguminosa. Banyak peternak yang memanfaatkan legum sebagai pakan sampingan. Hal ini dilakukan karena dapat menekan biaya produksi dan dapat melakukan kombinasi pakan sehingga kebutuhan nutrisi pada ternak tercukupi. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang beberapa jenis leguminosa yang sering digunakan peternak sebagai pakan tambahan yang berkualitas. Satu, lamtoro. Lamtoro adalah jenis leguminosa yang sudah cukup lama digunakan oleh masyarakat untuk area penghijauan atau sebagai pencegah erosi, termasuk sebagai sumber pakan untuk ternak. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman pagar yang buahnya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Daun lamtoro banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ruminansia, baik untuk ternak sapi, kerbau, domba, bahkan kambing. Kandungan nutrisi dalam tanaman lamtoro ini sangat baik. Dengan kadar protein yang tinggi, lamtoro ini bisa menjadi alternatif sumber protein dari hijauan. Kandungan protein dari daun lamtoro cukup tinggi, yaitu lebih dari 24%, serta memiliki palatabilitas yang sangat baik. Adapun cara budidaya lamtoro dengan menggunakan biji, bahkan menggunakan stek juga bisa. Namun pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan biji. Adapun pertumbuhan lamtoro sangat cepat, dapat mencapai 10 sampai 18 meter dalam waktu 3 sampai 5 tahun dengan relatif tahan terhadap pemangkasan berat. Lamtoro dapat dipanen pada umur pertama, yaitu pada 9 bulan. Kelebihan mampu tumbuh di tanah merah, berkerang hingga tanah liat berat, baik untuk tanaman pembentuk lorong di lahan datar dan pembentuk teras di lahan miring. Dua, tanaman sentro. Sentro merupakan tumbuhan perennial, salah satu jenis leguminosa yang berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko, dan dapat digunakan sebagai hijauan pakan ternak. Tanaman ini membelit pada tanaman lain atau hidup menjalar di pagar, dan bisa juga menjalar bersama rumput. Jenis legum yang satu ini dapat ditanam bersama rumput dan baik untuk menjadi soil cover atau berguna menutup tanaman dan dapat mencegah erosi. Adapun kandungan protein kasar yang ada pada sentro yang berumur 6 minggu yaitu sekitar 24%, sedangkan kandungan serat kasar mencapai 32%. Cara budidaya tanaman sentro dapat menggunakan biji ataupun stek yang langsung ditanam. Biji yang dihasilkan dari tanaman sentro dapat mencapai 107 kg per hektar. Daun tanaman sentro mulai dapat dipanen pada umur 3 bulan, sedangkan hasil hijauan sendiri bervariasi dari 7 sampai 12 ton per tahun per hektar.
bergantung pada kondisi lingkungan. Kelebihan dari sentro yaitu dapat tahan di cuaca dingin serta dapat tumbuh membentuk stolon. Yang ketiga, leguminosa kaliandra. Kaliandra merupakan salah satu tanaman leguminosa yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Kaliandra dapat ditanam bersama dengan rumput untuk menaikkan kualitas rumput yang rendah. Kandungan protein kasar pada kaliandra sekitar 20%. Budidaya tanaman kaliandra dapat dilakukan dengan biji yang diklasifikasi terlebih dahulu. Kaliandra yang ditanam dengan biji akan berbunga pada umur 2 tahun. Daun kaliandra dapat dipanen pada umur 8-12 bulan untuk produksi daun yang maksimal. Pemotongan dapat dilakukan pada tanaman yang tinggi sudah mencapai 0,5 sampai 1 meter setiap 2-3 bulan sekali. Hasil panen berat kering tanaman ini yaitu 3-14 ton per hektar per tahun tergantung keadaan lingkungan. Kelebihan dari tanaman kaliandra ini yaitu dapat tumbuh di kondisi tanah yang buruk dan dapat beradaptasi dengan tanah yang asam. Yang keempat, turi. Turi merupakan jenis tanaman leguminosa yang berasal dari daerah Asia tropis seperti Indonesia, Malaysia, India, Myanmar, dan Filipina. Tanaman ini dapat diberikan pada ternak sapi, kambing, ataupun domba. Kandungan protein kasar pada turi yaitu mencapai 25-30% dengan bentuk segar. Selain itu, tanaman ini mengandung tanin. Budidaya pohon turi dapat melalui stek, batang ataupun penyebaran benih biji pada tanah yang sudah diolah. Biji turi akan muncul apabila umur 9 bulan sesudah panen. Daun turi dapat dipanen pada ketinggian tanam lebih dari 1 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun turi yang dipanen ketika tanaman masih di bawah atau masih dalam 1 meter akan menyebabkan kematian pada tanaman ini. Hasil hijauan yang diperoleh secara berat kering yaitu mencapai 20 ton per hektar per tahun. Pohon turi mampu hidup hingga 20 tahun. Adapun kelebihan turi yaitu dapat tumbuh cepat dengan persebaran biji, toleran terhadap berbagai jenis tanah dan curah hujan, kualitas dan palatabilitas hujan tinggi. Lima. Indigofera. Indigofera merupakan tanaman legum pohon yang sangat bermanfaat sebagai pakan tambahan pada ternak. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi lahan di Indonesia. Tanaman ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan pakan sapi perah
laktasi ataupun ternak kambing, bahkan domba. Saat ini para peternak banyak mengembangkan tanaman ini sebagai pohon yang berkualitas tinggi. Adapun kandungan indigofora mengandung protein tinggi yang mencapai 25-30% dengan produksi bahan kering mencapai 100-150 ton BK per hektar per tahun. Adapun budidaya indigofera dapat menggunakan bibit dari stek. Selain itu juga dapat menggunakan biji untuk mengembangbiakan indigofera. Harus dipilih yang sudah tua, kemudian direndam dalam air dingin selama 12 jam. Setelah itu dibuang biji yang berada di permukaan air karena biji tersebut tidak berkualitas bagus. Adapun panen, pada tanaman indigofera dapat dipanen pada umur 6-8 bulan dengan tinggi pohon 1 meter di atas permukaan tanah. Selanjutnya dapat dipanen kembali dengan interval waktu 2 bulan. Adapun kelebihan tanaman indigofera adalah tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanaman yang kurang subur dan tahan terhadap musim kemarau panjang. Produksi hijauan per tahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jenis lainnya dan bisa panen hingga 9 kali per tahun serta memiliki protein yang sangat tinggi.